Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nilai eigen dan singular value decomposition akan menjelaskan presentasi dan studi kasus kami. Sebelumnya perkenalkan dulu tim-tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Huda Ahmad Hidayatullah. Saya bertugas sebagai salah satu editor dan penjelasan bagian pertama. Lalu ada Tuangki Suranogroho sebagai untuk yang mengerjakan soal. Perkenalkan, nama saya Andika Nino Pratama. Saya di sini sebagai pengerjaan soal dan pembahasan. Perkenalkan, nama saya Andriko Fajar Prakoso. Saya di sini sebagai pengerjaan soal dan pembahasan soal. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Dwi Angga Prastia, bertugas untuk menjelaskan kesimpulan untuk materi ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai eigen. Nilai eigen itu gimana? Yang kita tahu, A adalah sebuah matriks N kali N. Maka sebuah vektor yang tak 0x pada N disebut vektor eigen atau vektor karakteristik. Nah, dari A jika AX adalah sebuah kelipatan skala dari X, maka bisa dijelaskan sebagai AX sama dengan lambda X. Untuk skala sembarang lambda, skalar ini disebut juga dengan nilai eigen atau nilai karakteristik dari A. Jadi, X disebut sebagai vektor eigen atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda tersebut. Dan lalu juga ada namanya nilai SVD atau singular value decomposition. Itu suatu teknik untuk mendekomposisikan matriks berukuran M kali N atau biasanya diaplikasikan untuk matriks yang ukuran sangat besar yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data. Di mana nilai singular value menyimpan informasi yang sangat penting tentang data. Yaitu data yang dikontribusi paling besar terhadap variasi data secara keseluruhan yang disimpan pada singular value pertamanya. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dengan singular value decomposition. Pertama, dalam SPD atau singular value-nya itu memiliki komponen-komponen yang penting. Itu dibagi menjadi 3 komponen dalam matriksnya. Misalnya kita ambil matriks A. Maka didapatkan rumus A sama dengan U kali S kali V kali V transpose. Di mana A itu merupakan matriks yang berukuran M kali N. U itu merupakan matriks berukuran M kali N yang merupakan vektor eigen ortonormal dari A kali A transpose. Dan S merupakan matriks berukuran M kali N yang diagonalnya merupakan akar kuadrat dari nilai eigen dari U atau V yang disusun menurun. Lalu V merupakan matriks berukuran N kali N yang merupakan vektor eigen ortonormal dari A transpose kali A. Nah, dalam pengerjaannya juga ada susunan tahap algoritmanya. Yang pertama, kita akan mencari A kali A transpose lalu menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari A kali A transpose. Lalu yang ketiga, kita membuat matriks Y1 yang kolomnya berisi vektor eigen dari A kali A transpose. Lalu yang keempat, kita menghitung matriks U yang merupakan bentuk ortonormal dari Y1 tadi menggunakan proses Gram-Schmidt. Lalu yang kelima, kita menghitung nilai A transpose kali A. Terus yang keenam, kita juga menghitung nilai eigen dan vektor eigennya dari A transpose kali A tadi. Lalu kita membuat matriks Y2-nya yang kolomnya berisi faktor eigen dari A transpose kali A. Lalu yang ke-8, menghitung matriks V yang merupakan bentuk ortonormal dari Y2 menggunakan proses Gram-Schmidt juga. Dan yang terakhir, kita akan menghitung diagonal matriks S merupakan nilai eigen bukan 0 dari matriks U dan V yang diurutkan secara menurun dan elemen selain diagonal yang bernilai 0. Oke, berikut ada penjelasan yang akan kami jelaskan pembagian dan step yang tadi. Akan dimulai dengan Saudara Ongki. Silakan. Baik, di sini kita ada sebuah studi kasus yaitu matriks A dengan nilai 10, 01, 010. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan yaitu kita mengalihkan matriks A dengan matriks A transpose. Nah, di mana A transpose itu sendiri yaitu kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Setelah itu kita mendapatkan hasil 2001. Nah, untuk langkah kedua, di sini kita mencari nilai eigen dan vektornya dengan rumus lambda I dikurangin dengan A. Nah, di sini lambda dikali dengan matriks identitas sehingga mendapatkan nilai seperti yang ada di video. Lalu kita mendapatkan nilai matriks yaitu lambda min 2, 0, 0,
lambda min 1. Nah, setelah itu kita mencari nilai determinan, yaitu lambda min 2 dikali lambda min 1 dikurangin 0 kali 0. Nah, kita menemukan sebuah persamaan yaitu lambda kuadrat dikurangin 3 lambda ditambah 2. Nah, kita menemukan komponen faktor yaitu lambda sama dengan lambda kurangin 2 sama dengan 0, yaitu lambda sama dengan 2. Nah, untuk yang di sampingnya itu lambda dikurangin 1 sama dengan 0 sama dengan lambda sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya kita mencari komponen faktor dari lambda sama dengan 2, yaitu rumusnya lambda identitas dikurangin A dikali X sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan nilai lambda yang telah kita dapatkan tadi. Di sini langsung memiliki hasil matriks 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita akan mengkalikan 0, 0, 0, 1 ini dengan X1 sama X2. Nah, kita memiliki komponen faktor X sama dengan 1, 0. Nah, untuk lambda 1 sama seperti tadi. Untuk hasil matriks yang telah kita kerjakan yaitu min 1, 0, 0, 1, kita kalikan dengan X1 dan X2. Langsung kita memiliki nilai vektor yaitu X sama dengan 0, 1. Lanjut. Di tahap ketiga, kita membentuk matriks Y1 dari komponen vektor yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu Y1 sama dengan 1, 0, 0, 1. Lanjut ke tahap keempat. Di sini kita mencari matriks ortonormal dari matriks Y1. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk matriks U. Nah, dengan cara menormalisasikan matriks Y1 dari vektor kolom dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah 0, 0 kuadrat, sehingga menjadi 1 per akar 1 sama dengan 1. Dan 0 per akar 1 sama dengan 0. Begitu pula dengan kolom kedua, sehingga mendapatkan nilai matriks U sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan teman saya Andika Nino Pratama. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah menghitung nilai A transpos A, yaitu di sini kita mengalihkan A yang sudah ditranspos tadi dengan nilai A yang sudah ada, mendapatkan hasil 101, 010, 101. Lalu kita menggunakan rumus lambda min A transpos A untuk mencari nilai lambda, yaitu dengan lalu untuk mencari lambda min A transpos A, kita dapat mengurangkan. Jadi matriks dengan lambda seperti yang tertulis ini, kita minuskan dengan hasil transpos A yang kita dapatkan tadi, transpos A yang dikali A. Maka menghasilkan lambda min 1, 0, min 1, 0, lambda min 1, 0, min 1, 0, lambda min 1. Setelah itu kita mencari nilai determinan. Nah, untuk mencari nilai determinan, kita memasukkan 2 baris yang paling kiri itu di belakangnya, di belakang matriks yang sudah ada ini. Sehingga untuk menulis persamaannya, kita dapat menarik garis lurus dari lambda min 1 dikalikan dengan lambda min 1 yang ada di sebelah, yang ada di bawahnya ini, lalu ke bawah lagi menjadi dikalikan dengan lambda min 1. Terus kita jumlahkan dengan sebelahnya lagi sampai habis. Nah, lalu kita mengurangkan dengan 0 yang paling ujung sebelah kanan, kita kalikan dengan bawahnya, geser ke kiri 1, setiap turun 1 kita geser ke kiri 1. Jadi
dikurangi dengan 0 kali 0 kali lambda min 1 terus sampai habis, maka dihasilkan kita hasilkan lambda pangkat 3 min 3 lambda pangkat 2 plus 2 lambda plus 0. Nah, setelah itu kita keluarkan lambdanya menjadi lambda dalam kurung lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Setelah itu kita faktorkan mendapatkan lambda min 2 dikalikan lambda min 1. Jadi nilai lambda yang pertama itu 0, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1. Setelah itu, kita mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, yaitu mengganti nilai lambda menjadi angka 2, sehingga ditemukan X1 sama dengan X3, X2 sama dengan 0, min X1 plus X3 sama dengan 0, yaitu menjadi X3 sama dengan X1. Dan ditemukan vektor X sama dengan 1, 0, 1. Setelah itu, kita mencari vektor eigen bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu dengan mengganti nilai lambda menjadi nilai 1, dan mengalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, maka dihasilkan vektor X sama dengan 0, 1, 0. Nah, untuk vektor eigen bersesuaian dengan lambda sama dengan 0, maka kita menggantikan lambda dengan nilai 0. Dan dihasilkan X sama dengan 1, 0, min 1. Setelah itu, kita membuat matriks Y2 yang kolomnya berisi vektor eigen dari A transpos A tadi, yaitu nilai Y sama dengan 101, 010, 10 min 1. Lalu langkah ke-8 adalah kita menghitung matriks V yang merupakan bentuk ortonormal dari Y2 menggunakan Gram-Schmidt. Jadi kita dapat menggunakan contoh tadi yang X sama dengan 101. Nah, kita umpamakan X itu menjadi nilai C. Lalu kita masukkan ke dalam rumus menjadi C kuadrat plus 0 kuadrat plus C kuadrat. Jadi akar 2 C kuadrat sama dengan 1. Nah, nilai C sama dengan 1 per akar 2. Jadi nilai C itu, jadi C itu kan 1. Jadi nilai 1 itu kita jadikan 1 per akar 2. Jadi semuanya kita ubah. Nah, nilai V-nya kita dapatkan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, lalu 0. Nah, nilai 1 ini kenapa? Karena X2 yang di sini. Nah, karena X2 yang di baris ini itu tidak ada, karena nilai X di sini tidak ada, kita memisalkan dengan angka 1, maka angka 1 ini tetap dan tidak kita ubah menjadi 1 per akar 2. Nah, selanjutnya kita ubah lagi yang sebelahnya menjadi 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Itulah nilai V-nya. Nah, yang terakhir, tahap 9, nah itu kita membentuk matriks X dari nilai eigen dari matriks U dan V, yang elemennya disusun secara diagonal, dan elemen lainnya akan membentuk nilai 0. Nah, di sini nilai eigen dari U dan V yang tertingginya adalah 2 dan 1. Nah, dari situ kita bisa membentuk matriks S, yaitu akar 2 dan akar 1. Kenapa diakarin? Karena nilai diri singular adalah akar, yaitu akar 2 dan 1 ditulis secara diagonal. Itu ada nilai 0 yang lainnya karena nilai elemen lainnya itu bernilai 0. Sehingga hasil dekomposisi matriks A 101, 010 dalam singular value decomposition adalah U, yaitu 1001 yang membentuk M kali M, dan matriks S yaitu akar 2 0 0 0 1 0, dan matriks V yang sudah ditransposkan yaitu 1 per akar 2
0, 1 per akar 2, 0, 1, 0, 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Sehingga dari sini kita dapatkan rumus awal untuk mendengkomposisikan matriks A berukuran M kali N, yaitu A sama dengan U kali S kali V transpose. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana penggunaan singular value decomposition. Berikut kesimpulan yang bakal disampaikan oleh Angga yang bisa kita tangkap semua dari penjelasan dan penggunaan SPD dan Gle-Eigen. Baik, kesimpulan dari materi ini yang pertama, sebuah metode SPD ini dapat membuat metode pemfaktoran pada suatu matriks A yang akan masuk ke dalam hasil kali dari 3 buah matriks. 3 buah matriks itu adalah yang pertama matriks U, S, dan matriks V transpose. Nah, salah satu di antara matriks itu adalah sebuah matriks dengan nilai singuler. Yang kedua, matriks A dan A transpose dan matriks A transpose dan matriks A akan menghasilkan sebuah matriks bujur sangkar dengan ukuran M kali M dan juga ukuran N kali N yang hasilnya simetris. Simetris itu adalah matriks yang sama dengan matriks transposnya. Nah, keuntungan menggunakan metode ini adalah untuk mempermudah pengolahan data yang ukurannya sangat besar. Hasil dari SPD ini adalah singular value yang disimpan dalam sebuah matriks diagonal S dalam urutan yang sesuai dengan corresponding singular vektornya, dan SPD didapatkan dari menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, A transpose, dan matriks A transpose A. Keunggulan pada SPD ini adalah kemampuan untuk digunakan pada semua matriks real berukuran M kali N jika A adalah matriks real dengan ukuran M kali N, maka rumus singulernya adalah A sama dengan U S V transpose. Oke, itu kesimpulan yang bisa kami dapat dari Gle-Eigen dan SPD. Mungkin sekian aja dari penjelasan studi kasus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.